Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nurul Husnafati M dari kelas A angkatan 2023 jurusan Pendidikan Khusus Universitas Negeri Makassar. Nah, video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah pengembangan alat ukur. Di video ini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang telah diberikan. Berikut merupakan pertanyaan dan jawaban saya. Dalam pendidikan khusus, pengukuran, asesmen, dan evaluasi merupakan suatu kesatuan. Namun, fungsinya berbeda-beda. Yang pertama, pengukuran. Pengukuran ini merupakan suatu pengumpulan data dalam bentuk angka. Misalnya, kita menguji atau mengetes anak membaca. Nah, hasilnya anak mendapatkan nilai 70. Nilai ini cuma hasil, belum menunjukkan bagaimana kemampuan anak. Selanjutnya asesmen, di mana asesmen ini lebih kompleks, di mana kita menganalisis atau melihat bagaimana kondisi anak, bagaimana kemampuan anak. Misalnya dari nilai 70 tadi, dari hasil asesmen kita mengetahui bahwa anak hanya dapat membaca kata-kata yang pendek saja. Namun kata yang panjang itu anak masih kesulitan. Nah, selanjutnya dievaluasi. Disinilah kita mengambil keputusan dari hasil asesmen yang kita dapatkan. Nah, dari hasil asesmennya, karena anak cuma dapat membaca kata pendek, namun belum dapat membaca kata panjang, kita memberikan latihan membaca bertahap pada anak. Jadi, kalau kita simpulkan, pengukuran merupakan data dalam bentuk angka. Kemudian asesmen merupakan hasil kondisi atau kemampuan anak, dan evaluasi merupakan suatu tindakan yang kita berikan atau intervensi yang kita berikan dari hasil asesmen tadi. Pengembangan alat ukur merupakan suatu proses penyusunan instrumen untuk menilai kemampuan anak. Nah, proses ini dimulai dari menentukan tujuan, menyusun indikator, membuat instrumen, melakukan uji coba, dan melakukan perbaikan. Contohnya, seorang guru mau mengukur kemampuan sosial anak autis. Nah, guru menyusun indikator kontak mata anak, bagaimana kontak mata anak, dan bagaimana interaksi anak dengan temannya. Setelah itu, guru pun menyusun instrumen tersebut dan melakukan observasi atau mengamati perilaku anak. Nah, bagi ABK, pengembangan alat ukur ini penting karena karakteristik anak berkebutuhan khusus itu berbeda-beda. Jadi, dengan alat ukur yang sesuai, kita dapat mengetahui apa kelemahan dan kekurangan anak dan dapat menyusun proses pembelajaran atau program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sejalan dengan itu, pentingnya pengembangan alat ukur ini bagi calon guru, yaitu agar guru dapat mengetahui bagaimana kondisi anak, bagaimana strategi yang akan kita berikan pada anak, dan dengan mengetahui hal tersebut, kita dapat menyusun pembelajaran yang sesuai dan meningkatkan profesionalitas kita sebagai pendidik. Dalam pengukuran alat ukur, validitas merupakan ketepatan alat ukur dalam mengukur apa yang kita ukur. Misalnya, seorang guru mau mengukur kemampuan sosial anak, maka yang diukur itu bagaimana interaksi anak dengan lingkungan sekitarnya, bukan bagaimana kemampuan akademik anak. Nah, reliabilitas ini merupakan konsistensi hasil pengukuran, di mana jika kita melakukan pengukuran pada suatu hal yang sama, maka hasilnya itu sama atau tidak jauh berbeda. Nah, terakhir itu objektivitas. Objektivitas ini merupakan hasil pengukuran di mana hasilnya itu tidak dipengaruhi oleh perasaan atau pendapat yang mengukurnya atau pendapat pribadi. Misalnya guru itu melakukan penilaian dengan hasil nyata dari subjek penilaian yang dia buat atau checklist yang dia buat.
Anak autis pada umumnya mengalami kesulitan dalam interaksi sosial, misalnya kurangnya kontak mata, tidak merespon ketika dipanggil, dan lebih suka menyendiri. Jadi pengukurannya dapat kita lakukan dengan melakukan observasi langsung atau membuat checklist atau skala pengukuran dengan mengamati beberapa hal seperti apakah anak dapat menatap wajah orang yang memanggil, kemudian apakah anak menoleh ketika namanya disebut, lalu apakah anak dapat duduk atau bermain dengan temannya, dan yang terakhir apakah anak dapat merespon ketika diajak oleh orang lain. Nah, dari dengan indikator atau pengukuran yang sesuai dengan karakter tersebut, kita dapat mengetahui apa yang harus dilakukan atau intervensi apa yang dapat kita berikan pada anak dari hasil pengukuran tersebut. Dalam pelaksanaan asesmen alat ukur, sering terjadi di mana murid sulit atau kurang memahami butir instrumen yang diberikan. Nah, hal tersebut mungkin terjadi karena bahasa yang digunakan dalam instrumen asesmen itu terlalu berat, kosakatanya atau kalimatnya terlalu panjang, sehingga anak kesulitan untuk memahaminya. Nah, jika instrumen tersebut sulit dipahami oleh anak, bisa saja anak memberikan jawaban yang tidak sesuai. Nah, akhirnya guru pun mengambil tindakan atau intervensi yang tidak tepat pada anak. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam penyusunan instrumen, guru mungkin bisa menggunakan bahasa atau kosakata yang sederhana. Kemudian, kalimatnya dibuat singkat dan jelas. Lalu, sebelum mengaplikasikannya kepada anak atau memberikan instrumen tersebut kepada anak, guru dapat melakukan uji coba terlebih dahulu. Nah, terus dilihat apakah masih terdapat kesalahan atau tidak dalam instrumen tersebut, sehingga akhirnya setelah dirasa ada kesalahan atau apa, guru dapat melakukan perbaikan sebelum akhirnya diberikan kepada anak. Itulah tadi jawaban saya dari kelima soal yang telah diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.